Apa ancaman Allah bagi orang yang sudah tua rambutnya putih disemir warna hitam? Waktu Nabi sampai di kota Makkah tahun ke-8 peristiwa Fathu Makkah, maka datanglah Abu Bakar Siddiq berjumpa Nabi dengan ayah Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Rambutnya putih semua karena sudah tua. Kata Nabi, celuplah rambut. Khaliful Yahud. Bedakan diri kalian dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu tak mau mencelup rambut. Celup rambut kalian. Jannibus sawad. Tapi jauhi warna hitam. Jangan pakai warna hitam. Ini dalil orang yang mengatakan tak boleh pakai warna hitam. Jangan warna hitam. Lalu apa yang membuat orang pakai warna hitam? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, boleh pakai warna hitam kalau tujuannya bukan mau menipu. Mewarnai rambut, ya, itu boleh hukumnya. Asalkan dijauhi warna hitam. Tidak boleh warna hitam. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari. Nabi SAW pernah bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kebetulan jenggotnya Abdullah bin Umar panjang dan beliau masih muda waktu itu. Serta ada beberapa helai jenggotnya yang berwarna putih. Sementara beliau masih sangat muda. Kata Nabi SAW, warnahilah jenggotmu dengan warna, waktu itu terkenal warna pacar ya, warna apa namanya, henna ya, itu yang warna coklat atau yang kemerah-merahan. Dan beliau mengatakan Rasulullah SAW, dan jauhilah warna hitam, dan jauhilah warna hitam. Jadi boleh, nggak berdosa itu. Ya, asalkan jangan sampai nanti anda berlebihan, kata ulama, karena gulu dalam agama tidak boleh berlebihan. Seseorang misalnya istri ingin menghibur suaminya dengan mengubah warna rambutnya, ya, yang penting bukan ke warna hitam, mungkin ke warna merah dan seterusnya, untuk menambah keindahan dia, itu masih tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk menyemir rambut, apalagi kalau rambutnya sudah apa? Sudah beruban, sudah putih. Warna apa? Kalau bisa dihindari warna hitam, dihindari warna hitam. Misalnya coklat tua misalnya, itu tidak apa-apa. Ya, walaupun mendekati gelap ya, gelap mendekati hitam tidak apa-apa. Yang penting bukan hitam. Karena bagaimanapun juga warna rambut itu berpengaruh kepada kecantikan. Warna rambut berpengaruh kepada kecantikan. Kalau orang rambutnya putih itu walaupun cantik itu kadang-kadang ya kurang sempurna lah. Hukum mewarnai rambut dalam Islam, beserta dalilnya. Hukum mewarnai rambut dalam Islam adalah boleh, bahkan dianjurkan. Hal ini berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak memperkenankan menyemir rambut dan merombaknya. Mereka beranggapan bahwa berhias dan mempercantik diri itu dapat menghilangkan arti beribadah dan beragama, seperti yang dikerjakan oleh para rahib dan ahli-ahli zuhud yang berlebih-lebihan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang taklid pada suatu kaum dan mengikuti jejak mereka, agar selamanya kepribadian umat Islam itu berbeda, lahir dan batin. Untuk itulah, maka dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu dengan mereka. Riwayat Bukhari. Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi dalam bukunya berjudul Halal dan Haram dalam Islam, menyatakan perintah di sini mengandung arti sunnah, sebagaimana biasa dikerjakan oleh para sahabat, misalnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Sedang yang lain tidak melakukannya, seperti Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab dan Anas. Tetapi warna apakah semir yang dibolehkan itu? Syekh Yusuf Qaradawi berpendapat, yang jelas bagi orang yang sudah tua, ubannya sudah merata baik di kepalanya ataupun jenggotnya, tidak layak menyemir dengan warna hitam. Oleh karena itu tatkala Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafah ke hadapan Nabi pada hari penaklukan Makkah, sedang Nabi melihat rambutnya bagaikan pohon sagamah yang serba putih buahnya maupun bunganya. Untuk itu, maka bersabdalah Nabi, ubahlah ini, uban, tetapi jauhilah warna hitam. Riwayat Muslim. Adapun orang yang tidak seumur dengan Abu Quhafah, yakni belum begitu tua,
menurut Syaikh Al-Qardawi, tidaklah berdosa apabila menyemir rambutnya itu dengan warna hitam. Dalam hal ini Az-Zuhri pernah berkata, kami menyemir rambut dengan warna hitam apabila wajah masih nampak muda, tetapi kalau wajah sudah mengerut dan gigi pun telah goyah, kami tinggalkan warna hitam tersebut. Termasuk yang membolehkan menyemir dengan warna hitam ini ialah segolongan dari ulama salaf, termasuk para sahabat, seperti Sa'ad bin Abu Waqqas, Uqbah bin Amir, Hasan, Husain, Jarir dan lain-lain. Sedang dari kalangan para ulama, ada yang berpendapat tidak boleh warna hitam, kecuali dalam keadaan perang, supaya dapat menakutkan musuh, kalau mereka melihat tentara-tentara Islam semuanya masih nampak muda. Hitam haram, sedangkan An-Nawawi mengatakan, menurut mazhab Syafi'iyah, menyemir uban berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yaitu dengan syofroh, warna kuning, atau hamroh, warna merah. Dan diharamkan menyemir uban dengan warna hitam, menurut pendapat yang terkuat. Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya hanyalah makruh tanzih. Namun pendapat yang menyatakan haram lebih tepat berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hindarilah warna hitam. Inilah pendapat dalam mazhab kami, ujar An-Nawawi. Adapun ancaman bagi orang yang mengubahnya dengan warna hitam, disebutkan dalam hadis, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti, akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. H.R. Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban dalam Syahihnya, dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini syahih. Syaikh Al-Albani dalam Syahih At-Targhib wa At-Tarhib mengatakan bahwa hadits ini sahih. Karena dikatakan tidak akan mencium bau surga, maka perbuatan ini termasuk dosa besar. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berpendapat, menyemir jenggot atau rambut kepala dengan warna hitam, adalah haram. Umumnya yang mewarnai ubannya dengan warna hitam, tujuannya adalah untuk mempercantik diri, agar terlihat lebih muda. Menurut dia, perbuatan semacam ini hanya akan membuang-buang waktu dan harta. Bahkan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga melarang pemuda yang sudah ubanan menyemir dengan warna hitam. Ini termasuk mengelabui, tadlis, ujarnya. Yang lebih utama jika dia ingin mengubah ubannya tadi, maka gunakanlah warna selain hitam. Dia boleh mencampur hina, pacar, dan katam, inai, lalu dia gunakan untuk menyemir ubannya. Pada saat ini, tidak nampak lagi uban. Bahkan perbuatan ini adalah termasuk ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengubah uban dengan warna selain hitam. Adapun mengubah uban tadi dengan warna hitam, maka yang benar hal ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Hitam kemerah-merahan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bahan yang terbaik yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah hina, pacar, dan kat, inai. H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Inai berwarna merah, sedang katam sebuah pohon yang tumbuh di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluarkan zat berwarna hitam kemerah-merahan. Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah Ash-Syaihah mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hal ini menunjukkan bahwa menyemir uban dengan hina, pacar, dan kat, inai, adalah yang paling baik. Namun boleh juga menyemir uban dengan selain keduanya yaitu dengan al-wars, biji yang dapat menghasilkan warna merah kekuning-kuningan, dan zafaron. Sebagaimana sebagian sahabat ada yang menyemir uban mereka dengan kedua pewarna yang terakhir ini. Abu Malik As-Sijai dari ayahnya, beliau berkata, dulu kami menyemir uban kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wars dan zafaron. H.R. Ahmad dan Al-Bazzar. Periwayatnya adalah periwayat kitab Syahih, selain Bakir bin Isa, namun dia adalah sikoh terpercaya. Lihat Majma' Az-Zawaidi,
Al-Hakim bin Amar mengatakan, aku dan saudaraku Rofi, pernah menemui Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Aku sendiri menyemir ubanku dengan Hinaah, pacar. Saudaraku menyemirnya dengan syufroh, yang menghasilkan warna kuning. Umar lalu berkata, inilah semiran Islam. Umar pun berkata pada saudaraku Rofi, ini adalah semiran iman. Hair Ahmad. Anas bin Malik meriwayatkan, bahwa Abu Bakar menyemir rambutnya dengan inai dan katam, sedang Umar hanya dengan inai saja. Demikian penjelasan singkat mengenai hukum mewarnai rambut dalam Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa, like, subscribe serta komen pada kolom komentar. Salam sehat. Jangan lupa bahagia.